Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisa klasifikasi menggunakan algoritma KNN dan Navier Bayes. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 1. Sinta Aryani dengan NIM 2005520011. Yang kedua, Devi Luvita Ameliani dengan NIM 2005520014. Yang ketiga, Anggun Pertiwi dengan NIM 2005520024. Yang keempat, saya sendiri, Mevia Nur Istiqomah dengan NIM 2005520048. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester di mata kuliah Data Analytic for Business kelas A1 yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Andes Eri Juliarso, Magister Komputer. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian KNN. KNN adalah sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasikan sebelumnya, termasuk dalam supervised e-learning, di mana hasil query instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. Selanjutnya, klasifikasi algoritma KNN. Parameter algoritma KNN dijelaskan dari hasil yang diamati, prediksi pertama dengan parameter default, dan hasil ini digunakan untuk perbandingan. Setelah itu, nilai terbaik dari setiap parameter ditemukan dan didiskusikan pengaruhnya. Terakhir, algoritma grid search digunakan untuk mencari nilai terbaik dari setiap parameter. Jadi, hasilnya bisa dibandingkan satu sama lain di bagian kesimpulan. Untuk tujuan kernel ini dapat dipahami parameter algoritma KNN classifier dan pengalaman tentang penyetelan hyperparameter. Berikutnya, 1. KNN sumber data dari kumpulan data kanker payudara Wisconsin Diagnostic. Untuk input yang ketiga yaitu data dari file CSV, dan untuk input yang keempat yaitu df.height. Untuk outputnya terdiri dari 5 baris dan 32 kolom. Untuk input yang kelima yaitu df.info. Outputnya, data frame memiliki 569 entry tanpa nama 32 kolom, memiliki 569 nilai 0. Jadi itu adalah kolom berguna. Dan terdapat 1 kolom kategori dan 32 kolom numerik, tetapi salah satunya adalah kolom ID. Untuk input yang keenam yaitu ID dan tanpa nama 32 kolom, konversi diagnosis dari kategorikal menjadi numerik, dan show final info dari data frame. Dan outputnya yaitu ID dan tanpa nama 32 kolom dihilangkan, dan tipe data kolom diagnosis adalah IN64, jadi kumpulan data dapat dipecah menjadi pengujian. Untuk input yang ketujuh yaitu membuat objek X dan Y, buat tes dan latih data. Untuk objeknya yaitu bentuk X train 455,30, bentuk X test 114,30, bentuk Y train 455,1, Y test bentuk yaitu 114,1. Selanjutnya, prediksi pertama dengan parameter default. Parameter default algoritma KNN tercantum sebagai berikut, yaitu n boards, weight, algoritma, life size. Dalam input ke-8, fungsi ini menggabungkan tes dan TR score dalam kerangka data. Dalam input yang ke-9 yaitu mengimplementasikan algoritma KNN dengan parameter sewa yang berbeda.
Dalam input yang ke-10 yaitu implementasi algoritma KNN dengan parameter default. Untuk outputnya terdiri dari rata-rata akurasi set latihan dan rata-rata akurasi set tes. Selanjutnya, parameter innate burst adalah salah satu parameter terpenting dalam algoritma KNN. Dalam input yang ke-11 yaitu implementasi algoritma KNN dengan DeForest and Innate burst. Untuk outputnya yaitu terdiri dari 2 baris dan 284 kolom. Untuk input yang ke-12 yaitu skor plot dari nilai K yang berbeda untuk data uji dan latih. Dan untuk outputnya dalam grafik menunjukkan angka 9, artinya itu adalah nilai yang baik. Untuk input yang ke-13 yaitu hasil yang disimpan dalam kamus. Jika nilai innate burst terlalu rendah dapat menyebabkan overfitting, yaitu model KNN menghafal data, bukan data pembelajaran. Dan jika nilai innate burst terlalu tinggi, dapat menyebabkan underfitting atau model KNN tidak mempelajari data secara efisien. Jadi kemungkinan prediksi salah mungkin tinggi. Untuk input yang ke-14 yaitu implementasi algoritma KNN dengan bobot yang berbeda. Untuk outputnya terdiri dari skor tes dan skor kereta api. Selanjutnya, pada input ke-15 yaitu hasil yang disimpan dalam kamus. Untuk input yang ke-16 yaitu implementasi algoritma KNN dengan difference algoritma aktif. Outputnya yaitu terdiri dari skor tes dan skor kereta. Untuk input yang ke-17 yaitu hasil yang disimpan dalam kamus. Berdasarkan hasil mengubah parameter algoritma tidak mengubah skor, tetapi algoritma otomatis adalah opsi terbaik karena mencoba semua opsi algoritma untuk menemukan yang terbaik. Untuk input yang ke-18 yaitu implementasi algoritma KNN dengan perbedaan. Dan untuk outputnya yaitu terdiri dari skor tes dan skor kereta. Untuk input yang ke-19 sebagai berikut, dan untuk outputnya terdiri dari 2 grafik. Menurut grafik di atas, parameter P mengubah hasil prediksi dari nilai P terbaik. Tampaknya 1 untuk dataset ini. Dengan kata lain, Manhattan Distance adalah metrik jarak terbaik untuk database ini. Dan dalam input ke-20 yaitu hasil yang disimpan dalam kamus. Untuk input yang ke-21 yaitu implementasi jaringan grid source. Dan untuk outputnya yaitu hyperparameters. Untuk input yang ke-22 yaitu hasil yang disimpan dalam kamus. Untuk outputnya yaitu skor tes. Dan untuk input yang ke-23 yaitu hasil bingkai data. Outputnya terdiri dari skor tes dan skor kereta. Untuk input yang ke-24 yaitu plot untuk menampilkan hasil parameter terbaik, melatih dan menguji. Dan untuk outputnya yaitu sebuah grafik. Di sini dapat dipahami bahwa pemilihan parameter mempengaruhi kualitas model yang dibuat dengan KNN algoritma. Dan di kernel ini, meskipun efek parameter diperiksa secara terpisah, sebagaimana hasilnya, yang terbaik adalah mencoba untuk kombinasi parameter dan menemukan kombinasi terbaik sekaligus dengan algoritma grid source. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian Navier Bayes. Simple Navier Bayesian Classifier merupakan salah satu metode pengklasifikasi berpeluang sederhana yang berdasarkan pada penerapan teorema Bayes dengan asumsi antar variabel penjelas saling bebas atau independen. Selanjutnya, klasifikasi Navier Bayes. Navier Bayes adalah algoritma yang mudah dan kuat untuk tugas klasifikasi. Klasifikasi Navier Bayes didasarkan pada penerapan teorema Bayes dengan asumsi independensi yang kuat antar fitur.
Klasifikasi Navis Bayes menghasilkan hasil yang baik ketika kita menggunakan untuk analisis data tekstual seperti natural language processing. Berikut ada 3 jenis algoritma Navis Bayes. Yang pertama, algoritma Gaussian Navis Bayes. Yang kedua, algoritma multinomial Navis Bayes. Dan yang terakhir, algoritma Bernoulli Navis Bayes. Fungsi Navis Bayes. Yang pertama, real-time prediction. Yang kedua, multi-class prediction. Yang ketiga, text classification. Yang keempat, recommendation system. Selanjutnya, saya Anggun Pertiwi dengan NIM 2005520024. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengklasifikasi Navis Bayes dan juga Python. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai import kumpulan data. Datanya sebagai berikut. Selanjutnya, yaitu analisis data eksplorasi. Datanya sebagai berikut. Kita dapat melihat bahwa ada 32561 instans dan 15 atribut dalam kumpulan data. Lihat 5 baris teratas dari kumpulan data, contohnya yaitu datanya sebagai di bawah ini. Selanjutnya yaitu ganti nama kolom. Kita dapat melihat bahwa dataset tidak memiliki nama kolom yang tepat. Kolom hanya diberi tabel sebagai 0 atau 1 atau 2 dan seterusnya. Kita harus memberikan nama yang tepat ke dalam kolom. Saya akan melakukan sebagai berikut. Saya sudah memberikan contoh datanya, yaitu contohnya ada yang di bawah ini. Berikutnya ini adalah contoh data yang ada di atas. Selanjutnya ada lihat ringkas dataset, yaitu datanya sudah saya terterakan di bawah ini. Berikutnya yaitu jenis variabel. Pada bagian ini saya memisahkan dataset menjadi variabel kategori dan juga numerik. Ada campuran variabel kategori dan numerik dalam kumpulan data. Variabel kategori memiliki tipe dan objek. Variabel numerik memiliki tipe data int64. Pertama-tama, saya akan mengeksplorasi variabel kategori. Jelajah variabel kategori sudah saya terterakan, contohnya di bawah ini. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh lanjutan dari data yang ada di atas. Selanjutnya, ringkasan variabel kategori itu memiliki 3. Yang pertama ada 9 variabel kategori. Yang kedua ada 3 variabel kategori diberikan oleh kelas kerja, pendidikan, status perkawinan, pekerjaan, hubungan, ras, jenis kelamin, negara asli, dan juga pendapat. Dan yang ketiga adalah pendapatan adalah variabel target. Jelajah masalah dalam variabel kategori, nilai yang hilang dalam variabel kategori, yaitu datanya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu jumlah frekuensi variabel kategorikal, sudah saya berikan contohnya di bawah ini. Selanjutnya adalah contoh datanya. Sekarang kita dapat melihat bahwa ada beberapa variabel seperti kertas kerja, pekerjaan, dan negara asli yang berisi nilai yang hilang. Umumnya nilai yang hilang dikodekan sebagai none dan juga Python akan dideskripsikan dengan perintah biasa. Namun dalam hal ini nilai yang hilang dikodekan sebagai Python gagal mengidentifikasi ini sebagai nilai yang hilang karena tidak mempertimbangkan sebagai nilai hilang, jadi saya harus mengganti dengan none sehingga Python dapat mengidentifikasi nilai yang hilang. Saya akan menjelajah variabel-variabel ini dan menggantikan dengan none. Jelajah variabel kertas kerja, datanya sudah saya contohkan di bawah ini. Selanjutnya adalah contoh datanya. Selanjutnya adalah contoh datanya. Selanjutnya adalah contoh datanya.
Sekarang kita dapat melihat bahwa tidak ada nilai yang dikodekan sebagai dalam variabel kelas pekerja. Saya akan mengadopsi pendekatan serupa dengan kolom pekerjaan dan negara asli. Jelajah variabel pekerjaan, datanya sebagai berikut. Berikut adalah contoh datanya. Kita dapat melihat bahwa ada angka 1843 nilai yang dikodekan sebagai dalam variabel pekerjaan. Saya akan menggantikan ini dengan NaN adalah contoh datanya sebagai berikut. Datanya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu jelajah variabel native control, yaitu datanya udah saya terterakan di bawah ini. Yaitu datanya sebagai berikut. Selanjutnya, kita dapat melihat bahwa ada angka 583 nilai yang dikodekan sebagai dalam variabel native control. Saya akan menggantikan ini dengan NaN. Contoh datanya sebagai berikut. Selanjutnya adalah contoh lanjutan data yang ada di atas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu pemeriksaan kembali nilai yang hilang dalam variabel kategori. Berikutnya, lanjutan dari datanya. Sekarang, kita dapat melihat bahwa variabel kelas kerja, pekerjaan, dan negara asli berisi nilai yang hilang. Jumlah label atau kardinalitas, yaitu kategori dikenal sebagai kardinalitas. Sejumlah label besar dalam variabel dikenal dengan kardinalitas yang tinggi. Kardinalitas yang tinggi dapat menimbulkan beberapa masalah serius dalam model pembelajaran mesin. Jadi, saya akan memeriksakan kardinasi tinggi. Datanya sudah saya contohkan di bawah ini. Kita dapat melihat bahwa kolom native control berisi jumlah label yang relatif banyak dibandingkan dengan kolom lainnya. Saya akan memeriksa kardinalitas setelah split test latihan. Perkenalkan, nama saya Devi Vita Amliani dengan NIM 2005520014. Di sini saya ingin melanjutkan di slide 51 ini ada 6 variabel numerik. Ringkasan variabel numerik ini diberikan berdasarkan usia, education, caption, dan cohorts. Semua variabel numerik bertipe data decrease. Jelajahi masalah dalam variabel numerik. Sekarang saya akan mengekspresikan variabel numerik. Selanjutnya kita dapat melihat bahwa ada 6 variabel numerik tidak mengandung nilai yang hilang. Deklarasikan vektor filter dan variabel target. Pisahkan dan data menjadi set latihan dan pengujian terpisah. Selanjutnya ada rekayasa filter. Rekayasa filter adalah proses mengubah data mentah menjadi filter yang berguna untuk membantu kita memahami model dengan lebih baik dan meningkatkan daya produktifnya. Saya akan melakukan rekayasa filter pada berbagai jenis variabel. Pertama, saya akan menampilkan kembali variabel kategori dan numerik secara terpisah. Nah, ini adalah data variabel kategori numerik secara terpisah. Ini juga masih data kategori data numerik secara terpisah. Ini juga masih data numerik secara terpisah. Ya, rekayasa nilai yang hilang dalam variabel kategori. Kelas kerja ada 0,05598 sekian, pendudukan 0,056072 sekian, negara asli ada 0,0181 sekian. Ini ada juga lanjutan data dari di atas. Ini adalah lanjutan data dari di atas. Dan ini lanjutan data di atas juga. Selanjutnya ada sebagai pemeriksaan terakhir, saya akan memberikan nilai yang
hilang di X-train dan X-test. Nah, kita dapat melihat bahwa tidak ada nilai yang hilang di X-train dan X-test mengodekkan variabel kategorikal. Berikut ini adalah lanjutan data di atas. Ini adalah contoh data variabel kategorikal. Ini lanjutan contoh data variabel kategorikal. Nah, di situ terdapat kolom ada 5 baris kali 105 kolom. Sekarang memiliki set pelatihan dan pengujian yang setiap untuk pembuatan model. Sebelum itu kita harus memetakan semua variabel struktur ke skala yang sama. Ini disebut peran skala struktur. Saya akan melakukan sebagai berikut. Selanjutnya kita dapat melihat bahwa dari 14 kolom awal, sekarang kita memiliki 113 kolom. Demikian pula saya akan melihat set X-test. Nah, kami sekarang memiliki database X-train yang siap untuk dimasukkan ke dalam pengklarifikasian Gaussian-Navier Bayes. Saya akan melakukan sebagai berikut. Pelatihan model Gaussian NBI sebelumnya sama dengan tidak ada variance. Ini adalah prediksi data hasilnya. Di situ ada tabel yang berisikan 5 baris kali 105 kolom. Selanjutnya ada periksa skor akuntansi. Nah, di sini ada skor akuntansi model 0.8083. Ya, di sini ada Y-test adalah label kelas sebenarnya dan Y-pad adalah label kelas yang diprediksi dalam set pengujian. Bandingkan akurasi set kereta dan set tes. Sekarang saya akan membandingkan akurasi kereta dan set untuk memeriksa overthinking. Skor akuntansi set pelatihan ada 0,8067, periksa overthinking dan underthinking. Skor set pelatihan 0,8067, skor set tes 0,8083, skor akuntansi training set adalah 0,8067, sedangkan akulturasi teks menjadi 0,8083. Keduanya ini cukup sehingga jadi tidak ada tanda-tanda overthinking. Akurasi model dengan akuntansi akurasi 0. Jadi akurasi model adalah 0,8083, namun kami tidak dapat mengatakan bahwa model kami sangat bagus. Berdasarkan akurasi di atas, kita harus membandingkannya dengan akurasi 0. Akurasi 0 adalah akurasi yang dapat dicapai dengan dahulu memprediksi kelas yang paling sering muncul. Jadi pertama-tama kita harus memeriksa distribusi kelas di set pengujian. Namun pendapat typo kita dapat melihat bahwa kemunculan kelas yang paling sering adalah 7407. Jadi kita dapat menghitung akurasi 0 dengan membagi 7407 dengan jumlah kemunculannya. Selanjutnya kita dapat melihat bahwa skor akurasi model kita adalah 0,8083, tetapi skor akuntansi 0 adalah 0,7582. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa model klarifikasi Gaussian-Navier Bayes kita melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam memprediksi label kelas. Sekarang berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa akurasi model klarifikasi kami sangat baik. Model kami melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam hal memprediksi label kelas, tapi itu tidak memberikan distribusi nilai yang mendasarinya. Juga itu tidak memberitahu apapun tentang jenis kesalahan yang dibuat oleh prediksi kami. Kami memiliki alat lain untuk
disebut matriks. Selanjutnya adalah metrik kebingungan. Confusion metric adalah alat untuk meringkas kinerja algoritma klasifikasi. Confusion metric akan memberi kita gambaran yang jelas tentang kinerja model klasifikasi dan jenis kesalahan yang dihasilkan oleh model tersebut. Ini memberi kita ringkasan prediksi yang benar dan salah yang dikelompokkan berdasarkan masing-masing kategori. Ringkasan disajikan dalam bentuk tabel. 4 jenis dari kemungkinan saat mengevaluasi kinerja model klasifikasi. Keempat ini dapat dijelaskan di bawah ini. Yang pertama adalah true positif. True positif terjadi kita memprediksi sebuah pengamatan milik kelas tertentu dan pengamatan tersebut benar-benar milik kelas itu. Yang kedua ada true negatif. True negatif terjadi kita memprediksi observasi bukan milik kelas tertentu dan observasi sebelumnya bukan milik kelas itu. Yang ketiga ada positif palsu. Positif palsu terjadi ketika kita memprediksi observasi kelas tertentu, tetapi observasi sebenarnya bukan milik kelas itu. Jenis kesalahan ini tersebut kesalahan teks. Yang keempat ada false negatif. False negatif terjadi kita memprediksi observasi bukan milik kelas tertentu, tetapi observasi sebenarnya milik kelas itu. Ini adalah kesalahan yang sangat serius dan sering kali kesalahan di tipe 2. Adalah lanjutan dari data di atas. Sebelumnya, perkenalkan saya Sinta Aryani dengan NIM 20.05520011 kelas A1 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari data input 66 di atas, yaitu untuk outputnya dari data 66 berupa grafik dengan predikat negatif 0 dan predik positif 1 dan aktual positif 1 dan aktual negatif 0. Selanjutnya yaitu classification matrix dengan input from sequence matrix import classification underscore report, dan bawahnya yaitu print kurung buka classification underscore report kurung buka y underscore test koma y underscore print kurung tutup dan kurung tutup kembali. Dan untuk outputnya yaitu support precision recall v-score. Selanjutnya yaitu akurasi klasifikasi dengan cara input data TP sama dengan CM kurung buka 0,0 kurung tutup koma TN sama dengan CM kurung buka 1,1 kurung tutup koma FP sama dengan CM kurung buka 0,1 kurung tutup koma FN sama dengan CM kurung buka 1,0 kurung tutup. Dan input selanjutnya yaitu data dari print akurasi klasifikasi, yaitu classification underscore akurasi sama dengan kurung buka TP plus TN kurung tutup garing float kurung buka TP plus TN plus FP plus VN kurung tutup, dan bawahnya yaitu print kurung buka tanda petik classification akurasi sama dengan kurung buka 0 sama dengan 0 4F kurung tutup format kurung buka classification underscore akurasi kurung tutup. Dan untuk output akurasi klasifikasi yaitu 0,8083. Untuk input data selanjutnya yaitu classification error sebagai berikut. Classification underscore error sama dengan kurung buka FP plus FN kurung tutup garing float kurung buka TP plus
tn plus fp plus fn kurung tutup print kurung buka tanda petik classification error sama dengan kurung buka 0 sama dengan 0.4f kurung tutup tanda petik koma format classification error kurung tutup. Dan untuk output dari classification error yaitu 0,1917. Input selanjutnya yaitu precision score sebagai berikut. Precision sama dengan TP garing float kurung buka TP plus FP kurung tutup print kurung buka tanda petik Asian sama dengan kurung buka 0 sama dengan 0,4f kurung tutup tanda petik format kurung buka precision kurung tutup dan kurung tutup kembali. Dan untuk hasilnya precision 0,8099. Input data selanjutnya yaitu recall sama dengan TP garing float kurung buka TP plus fn kurung tutup print kurung buka tanda petik recall of sensitivity sama dengan kurung buka 0 sama dengan 0,4f kurung tutup tanda petik titik format kurung buka recall kurung tutup dan kurung tutup kembali. Untuk hasilnya recall or sensitivity yaitu 0,9281. Untuk input data selanjutnya yaitu dengan cara true underscore positive underscore red sama dengan TP garing float kurung buka TP plus fn kurung tutup print kurung buka tanda petik true positive red sama dengan kurung buka 0 sama dengan 0,4f kurung tutup tanda petik titik format kurung buka true underscore positive underscore red kurung tutup dan kurung tutup kembali. Untuk hasil dari data di atas yaitu true positive rate-nya 0,9281. Input data selanjutnya yaitu false underscore positive underscore rate sama dengan fp garing float kurung buka fp plus tn kurung tutup print kurung buka false positive rate sama dengan kurung buka 0 sama dengan 0.4f kurung tutup tanda petik format kurung buka false underscore positive underscore rate kurung tutup dan kurung tutup kembali. Untuk hasil dari data di atas false positive rate-nya adalah 0,4260. Input data selanjutnya yaitu dengan cara specificity sama dengan tn garing kurung buka tn plus fp kurung tutup print kurung buka tanda petik specificity sama dengan kurung buka 0 sama dengan 0,4f kurung tutup tanda petik titik format kurung buka specificity kurung tutup dan kurung tutup kembali. Untuk hasil dari specificity yaitu 0,5740. Input data dari predicted probabilitas yaitu sebagai berikut. Y underscore blitz underscore prop sama dengan GNP titik predicts underscore props kurung buka x underscore test kurung tutup kurung buka 0 sama dengan 10 kurung tutup y underscore blitz underscore props
dan untuk hasilnya yaitu kurung buka 9,99942,6E 0,1 dan seterusnya. Input data selanjutnya yaitu dengan cara y_props_df sama dengan pd titik data frame kurung buka data sama dengan y_print_prop, columns y_print_props_df, dan ini adalah hasil output dari store probabilities data frame yang kurang dari Rp50 dan lebih dari Rp50. Input data selanjutnya yaitu dengan cara pnb.predicts_probe kurung buka x_test kurung tutup kurung buka 0 sama dengan 10,1 kurung tutup. Dan untuk hasil output dari predicts probabilities yaitu 5,74152436E 0,7 dan seterusnya. Input data selanjutnya yaitu dengan cara y_print1 sama dengan gnp titik predicts_probe kurung buka x_test kurung tutup kurung buka sama dengan 0,1 kurung tutup. Input dari data plot histogram of predicted probabilities, data dari adjust the font size yaitu sebagai berikut: plt titik reference kurung buka tanda petik fonts, size kurung tutup sama dengan 12. Data dari plot histogram yaitu plt titik hits kurung buka _print 1, pins sama dengan 10 kurung tutup. Dari data dari set title predicts probabilities yaitu plt titik title kurung buka tanda petik histogram of predicted probabilities of salaries lebih dari Rp50. Input data dari set axis limits yaitu plt titik xlim kurung buka 0,1 kurung tutup. Dari dataset title yaitu plt titik xlabel kurung buka tanda petik predicted probabilities of salaries lebih dari Rp50 kurung tutup. plt titik y-label kurung buka tanda petik frekuensi tanda petik kurung tutup. Dan untuk hasil output ini adalah hasil dari pengolahan data berupa histogram probabilities of salaries lebih dari Rp50. Data selanjutnya yaitu data dari ROC curve yaitu from screen titik matrix import ROC_curve FPR, plus TPR, threshold sama dengan ROC_curve kurung buka y_test titik y_print 1, post_label
sama dengan lebih dari 50k tanda petik kurung tutup plt titik figur kurung buka file size kurung tutup sama dengan kurung buka 6,4 kurung tutup plt titik plot kurung buka fpr, tpr, line width sama dengan 2 kurung tutup plt titik plot kurung buka 0,1 kurung tutup kurung buka 0,1 kurung tutup tanda petik k strip 2 kali tanda petik dan kurung tutup kembali plt titik rc params kurung buka tanda petik front size tanda petik kurung tutup sama dengan 12 plt titik title kurung buka ROC curve for Gaussian knife bayes classification for predicting salaries kurung tutup plt titik x label kurung buka tanda petik false positive rates kurung buka 1 underscore specificity tanda petik kurung tutup plt titik y label kurung buka true positive rates kurung buka sensitivity kurung tutup tanda petik kurung tutup plt titik show kurung buka dan kurung tutup. Dan ini adalah hasil output dari data ROC curve for Gaussian knife bayes classifier for predicting salaries. Input data selanjutnya yaitu data dari komputer ROC AUC sebagai berikut. From screen titik matrix import ROC underscore AUC underscore score ROC underscore AUC sama dengan ROC underscore AUC underscore score kurung buka y underscore test, y, print 1, kurung tutup. Print, kurung buka, tanda petik ROC, AUC, kurung buka, tanda petik, sama dengan, 4F, kurung tutup, tanda petik. Titik format kurung buka ROC underscore AUC kurung tutup dan kurung tutup kembali. Dan output dari data di atas ROC AUC nya yaitu 0,8941. Input data selanjutnya yaitu data calculate cross validated ROC AUC sebagai berikut. From screen titik model underscore selection import cross underscore val, score cross underscore validated underscore ROC underscore AUC sama dengan cross underscore val underscore score kurung buka GNP y underscore train CV sama dengan 5, scoring tanda petik ROC underscore AUC tanda petik kurung tutup titik means 0.
print kurung buka classification validated ROC kurung tutup plus 4C sama dengan kurung buka sama dengan 4F kurung tutup tanda petik format kurung buka cross underscore validated kurung buka underscore ROC underscore AUC kurung tutup, dan output cross validated ROC AUC adalah 0,8938. Sekian penjelasan dari video kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.